besar sayangnya kepada umat pada orang lain adalah Sayyidina Abu Bakar. Kalau Sayyidina Umar yang menonjol dia ketegasan, tegas, ya enggak? Tapi sudah dia nego-nego lagi kalau hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sayyidina Utsman punya sifat apa? Lembut dan pemalu yang lebih menonjol. Sayyidina Ali yang lebih menonjol kecerdasan, kepintaran. Ya. Dalam memahami kalamullah dan sabda Rasulullah. Nah, Sayyidina Abu Bakar yang menonjol dirinya adalah sifat sayang pada umat. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khairi ajma'in, ya fattahu ya alim ya razzaq ya karim, iftah alina futuhal arifin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma amin. Insyaallah kita sambung pelajaran hadis kitab Zadut Talibin. Terakhir 1 bulan lah ya, hampir sebulan ya. Bulan yang lalu telah sampai kepada hadis yang ke-21. Sekarang hadis yang ke-22. Sebenarnya hadis yang ke-22 ini di dalam kitab ini merupakan satu hadis dengan hadis yang di atasnya. Ini karena kitabnya singkat ya, hadis-hadis yang singkat dibuat 2 buah. Yang kita baca, qala musannif rahimahullah taala, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wa tawaddudu ila nasi nisful aqli. Bagian yang pertama, al-iktisadu fin nafaqati nisful ma'isyah wa tawaddudu ila nasi nisful aqli. Kita ulangi. Sudah. Wa tawaddudu sudah belum? Yang baru dijelaskan al-iktisad enggak? Al-iktisad fil nafaqati nisful ma'isyah. Al-iktisad artinya sederhana ya, ataupun sedang ya, di dalam nafkah, di dalam pengeluaran itu adalah setengah daripada kehidupan. Jadi syariat memerintahkan kita untuk sederhana. Kemudian sambung hadisnya, wa tawaddudu ilan nasi nisful aqli, dan berlemah lembut, berkasih sayang kepada manusia merupakan setengah daripada akal. Berlemah lembut atau berkasih sayang kepada manusia merupakan setengah akal. Artinya orang yang pintar itu orangnya punya sifat lemah lembut. Orang yang punya sifat kasih sayang. Jadi akal dia itu sudah sempurna lah dia miliki ya. Akal dia sudah setengah berisi. Tinggal setengah lagi dia berusaha. Enggak susah lagi dia usaha. Jadi sebagaimana sederhana merupakan perintah syariat, begitu juga tawaddud ya, berkasih sayang kepada manusia juga perintah syariat. Ar-rahimun yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang yang penyayang, dalam hadis, orang yang penyayang akan disayang oleh yang maha penyayang. Orang yang penyayang akan disayang oleh yang maha penyayang, itu Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Maka irhamu man fil ardi, sayangilah yang di bumi ini, yarhamkum man fis sama, maka yang di langit akan menyayangi kalian. Jadi yang di langit adalah para malaikat, malaikatur rahman, para malaikat Allah Subhanahu wa taala akan
sayang pada kalian. Artinya sayangi penduduk bumi, maka penduduk langit akan sayang pada kalian. Jadi kita ini akan disayang oleh penduduk langit sekedar sebesar sayang kita kepada penduduk bumi. Nah, Nabi ini adalah orang yang paling sayang kepada makhluk Allah. Bil mu'minina raufur rahim. Ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi sifat Allah Rauf dan Rahim ini juga Allah berikan kepada Rasulullah. Rauf lembut, Rahim penyayang. Ya. Jadi Nabi ini sifatnya sangat-sangat sayang kepada umat ini. Bahkan sayang Nabi ini bukan hanya kepada orang beriman, bukan hanya kepada orang Islam, tapi kepada semua umat, baik yang kafir pun. Ya, sayang Nabi SAW pada mereka. Kita pun juga berusaha untuk mendatangkan sifat sayang ini, yang sayang pada manusia. Sebagaimana Rasulullah SAW. Ya. Kalau kasihan itu bagus ya. Dia sakit, kita kasihan. Dia lapar, kita kasihan. Dia miskin, kita kasihan. Dia susah, kita kasihan. Itu satu bahagian daripada sayang. Tapi itu belum bisa mewakili makna sayang. Sayang ini luas lagi. Sayang yang sempurna itu bukan hanya kita kasihan terhadap keduniaannya, tapi kita sayang terhadap dia dengan bagaimana orang ini bisa bahagia dunia akhirat. Di dunia senang, akhirat senang. Itulah sayang yang sempurna. Ya, sayangnya Rasulullah pada umat ini, bagaimana umat ini di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Ya, bagaimana Allah ridha dengan mereka, Allah senang dengan mereka. Itulah sayangnya Nabi kepada umat. Maka kita berusaha sayang kepada tetangga, ya, bagaimana tetangga kita jaga sholat, sayang kepada anak istri dengan anak istri kita jaga sholat, jaga syariat, anak perempuan kita tutup aurat dengan sempurna. Ya, saya jangan orang RT kita, orang kampung kita, karena mereka semua taat kepada Allah, ikut sunnah Nabi SAW. Mereka meninggalkan maksiat, tak ada maksiat di kampung kita, di RT kita. Ya, sayang kepada orang negara kita, biar semua satu negara ini taat pada Allah, menjadi baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Sayang kepada seluruh dunia, bagaimana kita mendoakan mereka. Kemudian kita fikirkan agama mereka. Kalau kita mampu bantu mereka dari segala segi, dari ekonomi, dari fisik kita, ya, dakwah mereka kepada kebaikan. Ini sayang yang sempurna, sayang yang sempurna. Karena sayang-sayang yang di dunia ini hanya sebentar saja. Kita sayang kepada istri, kasih duit, itu sebentar saja, nggak abadi ya. Tapi kita sayang kepada istri, kita ajak dia kepada agama, taat kepada Allah, ini abadi ya. Ya, manfaatnya abadi. Nah, Nabi SAW ini ya punya sifat lemah lembut, sayang kepada semua orang. Baik orang itu baik ataupun orang itu buruk. Jadi kita ini berpenampilan menyambut semua orang dengan cara yang bagus, dengan cara yang lemah lembut. Hadapi semua orang dengan sayang. Sehingga kata-kata Allah, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Muhammad, berlakulah kamu, berakhlaklah kamu ya dengan begitu baik seolah-olah orang yang memusuhi kamu, orang yang bermusuhan dengan kamu seperti kawan dekat. Kau berlakukan sehingga seperti kawan dekat. Sehingga musuh-musuh Nabi ya mengakui akhlaknya Rasulullah. Tidak ada orang yang mengejek Nabi dari segi akhlak.
Abu Jahal pun mengakui akhlaknya Nabi mulia. Ya. Jadi penduduk Mekah, kaum kafir Quraisy itu tidak ada yang mengejek Nabi dari segi akhlak. Mereka tidak membenci Nabi dari segi akhlak. Oh, karena Nabi mulutnya kasar, atau karena Nabi akhlaknya buruk, karena Nabi ingkar janji, tidak amanah, bohong, enggak. Tak satu pun celah mereka untuk membenci Nabi dari segi itu. Nah, ya. Telah terbukti Al-Amin, ya, diberi gelar Al-Amin. Hadirin rahimakumullah, maka Nabi itu berakhlak dengan semua orang dengan bagus, sehingga musuhnya pun mengiktiraf, mengakui akhlak bagusnya Nabi. Akhlakul karimahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Nabi di rumahnya bersama Ibunda Aisyah, di rumah Ibunda Aisyah. Maka ada satu orang bertamu ke rumah Nabi, mengetok rumah Nabi, minta izin untuk masuk. Nabi mengatakan kepada Ibunda Aisyah, "Bi'sa akhul ashirah." Wahai Aisyah, ini laki-laki, ini tamu nih, adalah seburuk-buruknya saudara suatu kaum. Jadi Nabi mengatakan ini orang buruk. Perawi mensyarahkan hadis, disebutkan namanya, saya lupa namanya, ada yang bukan nama, bahwa disebutkan bahwa dia itu termasuk orang yang munafik. Termasuk orang yang munafik, menzuhirkan Islam tapi memendam kekafiran di hatinya. Maka Nabi mengatakan kepada Ibnu Aisyah, ini orang paling buruk di kaumnya, orang terburuk di kaumnya. Maka Nabi SAW mengizinkan dia masuk, mempersilakan dia masuk. Nabi melayani dia, ladeni dia dengan lemah lembut, begitu bagus. Maka ketika sudah selesai, ya, ngomong, dia puas, dia izin pulang. Ketika dia pulang, Ibunda Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, qulta ma qulta, wa alan tabihil kalam." Ya Rasulullah, engkau telah mengatakan tentang dia apa yang kau katakan, bahwa dia itu orang yang buruk, seburuk-buruknya laki-laki di kaumnya. Tapi ketika dia masuk bertamu, engkau lemah lembut dengan dia, ngomong dengan sangat, ya, layani dia dengan lemah lembut, seolah-olah bertentangan dengan ikrar yang pertama, orang yang buruk, ya, apa kok begitu betul layanannya, di servis betul layanannya, ya, kayak orang spesial. Jadi seperti itu, agak protes lah Ibunda Aisyah, ya, apa seperti itu. Maka Nabi SAW menjelaskan mengapa alasan Nabi berlaku seperti itu. Ya Aisyah, inna min syarrin nas man tarakahun nas ittiqa'a fushi. Wahai Aisyah, sesungguhnya di antara tanda orang yang buruk, orang yang paling buruk adalah orang lain meninggalkan dia, orang lain menjauhi dia gara-gara takut akan buruknya akhlaknya atau takut dengan kasarnya mulutnya. Jadi aku tidak mau orang tadi itu menjauh daripada aku gara-gara aku kasar dengan dia. Kenapa? Karena kalau satu orang dijauhi oleh orang lain gara-gara takut dengan akhlaknya, maka kata orang itu orang buruk. Jadi kita nih Pak, kalau ada kawan yang menjauh, tetangga yang menjauh, ya, atau orang yang menjauh dari kita introspeksi diri, introspeksi diri, lihat diri kita, mengapa orang ini jauh dari saya? Kok kalau aku dekatin nggak betah dia, ingin pergi terus, ya. Kalau satu orang berkumpul, saya datang, bubar orang. Ya. Mengapa orang menjauh daripada saya? Kalau mereka menjauh dari saya gara-gara mulut saya dikasar, setiap ngomong nyinggung orang terus, ya, atau gara-gara akhlak saya buruk, maka katalah kamu termasuk orang yang terburuk. Inna min syarrin nas man tarakahun nas ittiqa fushi. Orang yang paling buruk kata Nabi, orang yang lain meninggalkan dia gara-gara takut mulutnya kasar, perkataan yang kotor. Allah. Maka aku tidak ingin orang lain jauh daripada aku, kata Nabi, gara-gara aku melayaninya dengan kasar. Maka Nabi layani semua umat dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, dengan spesial. Masya Allah. Maka siapa yang duduk dengan Nabi tak akan kecewa, tidak akan kecewa. Semua dalam hadis, semua yang duduk dengan Nabi di majelis Nabi merasa dialah yang dispesialkan oleh Nabi, merasa dia yang dispesial oleh Rasulullah SAW.
Akhlak Nabi itu seperti air hujan, Pak. Ya, air hujan itu kalau turun kayak mana? Pilih tempat nggak? Enggak, semua tempat dibasahi kalau air hujan tuh. Baik tempat yang mau nerima atau tempat yang enggak mau nerima. Baik tempat yang doa minta hujan atau tempat yang doa supaya jangan turun hujan. Kalau dia sudah turun, semua dihujani. Maka Nabi akhlaknya Nabi itu semua umat dapat. Baik teman setia Nabi, baik musuh Nabi dapat akhlaknya baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sifat lemah lembut, sifat kasih sayang. Nabi mengatakan saya lupa lapas hadisnya. Artinya tidaklah sifat lemah lembut ada pada sesuatu illa zana, kecuali akan menghiasinya. Dan tidaklah sifat kasar, keras ada pada sesuatu illa syana, kecuali akan membuat dia buruk, mengaibkannya, memberikan dia aib. Jadi siapapun yang ada sifat lemah lembut pasti akan terhiasi, akan indah. Tapi kalau sifat buruk, sifat zolim, sifat kasar ya ada pada diri seseorang pasti akan membuat dia aib, memburukkannya. Sifat at-tawaddud, kasih sayang, terutama kita spesialkan, kita lebihkan kasih sayang kepada sesama Islam. Ya, sayang kita kepada semua umat, baik yang Islam baik yang non Muslim, sayang semua kita. Ya, tapi sayang yang lebih lagi pada saudara Muslim, karena memang perintah Allah juga ya. Al-muslim akhul muslim, innamal mu'minuna ikhwah, al-muslimuna kal jasadil wahid, ya kata Nabi. Orang Islam seperti jasad yang satu. Itashtaka minhu aqwun tada'a lahu sairul jasad. Kalau seandainya satu bahagian jasad dia sakit, maka semua jasad ikut sakit. Ya. Saya kepada kaum muslimin lebih ya. Innalladzina amanu wa amilus solihat saja'ul lahum rahman wudda. Orang beriman dan beramal soleh akan jadikan sesama mereka wudda, perasaan kasih sayang. Jadi kasih sayang karena Islam itu lebih. Itu Allah ciptakan di hati kita, Allah berikan di hati kita sayang kepada sesama muslim. Ya. Jadi jangan ada lagi sakit hati ya, musuh-musuh kita dari kaum muslimin. Maka Nabi SAW mengatakan la tusahib illa mu'minan wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan engkau temani, jangan engkau berteman kecuali orang beriman. Ya. Kalau mau menjadikan teman sahib, sahib ini teman dekat ya. Maka jadikanlah orang beriman teman dekat kamu. Dan janganlah memakan makanan kamu kecuali orang yang bertakwa. Artinya apa? Kalau sudah semakan seduduk, berarti lah dekat nggak tuh? Maka yang makan makanan kamu hanya orang yang bertakwa. Intinya apa? Dekatilah orang-orang yang bertakwa. Kita berteman dengan semua orang, tapi yang kita dekatin orang bertakwa. Jadi jadikan kawan CS dekat, kawan kental, ya. Kalau mau cari kawan dekat, maka carilah orang yang bertakwa. Maka kata Nabi SAW, "Lau kuntu muttakhidan khalila lattakhadtu Abu Bakar." Seandainya aku nih boleh mencari kawan dekat, CS dekat selain Allah, kata Nabi, maka aku jadikan Abu Bakar kawan dekat aku. Tapi Allah hanya suruh aku menjadikan kawan dekat aku Allah SWT. Kata Rasulullah, seandainya dari manusia nih boleh aku jadikan Khalil. Betul Khalil loh? Khalilullah Ibrahim, Khalilullah yang betul-betul lengket dengan Allah. Ya. Kalau berjalan nampak dia berdua. Kalau makan berdua lagi. Di mana duduk nampak dia berdua. Mana pergi berdua. Nah, lengket nih. Maka kata Nabi, kalau seandainya aku boleh oleh Allah untuk menjadikan atau mencari dari manusia ini Khalil yang lengket dengan aku, kawan dekat, lattakhadtu Abu Bakar, maka sungguh Abu Bakar akan jadikan Khalil aku.
Karena Sayyidina Abu Bakar apa? Adalah umat yang paling mulia setelah para nabi. Manusia yang paling mulia setelah para nabi Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Apa sifatnya? Mengapa kata ulama? Mengapa Sayyidina Abu Bakar lebih daripada seluruh sahabat lain, daripada Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dan para sahabat lain? Kok Sayyidina Abu Bakar yang lebih? Karena Sayyidina Abu Bakar punya sifat yang lebih menonjol dari yang lainnya apa? Sifat rahmat kepada umat. Kata Nabi, Abu Bakrin arhamu ummati bi ummati Abu Bakrin. Umatku yang memiliki sifat sayang pada umat yang lain adalah Sayyidina Abu Bakar. Yang paling besar sayangnya kepada umat pada orang lain adalah Sayyidina Abu Bakar. Kalau Sayyidina Umar yang menonjol dia ketegasan, tegas, enggak? Tapi sudah dia nego-nego lagi kalau hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sayyidina Utsman punya sifat apa? Lembut dan pemalu yang lebih menonjol. Sayyidina Ali yang lebih menonjol kecerdasan, kepintaran. Ya. Dalam memahami kalamullah dan sabda Rasulullah. Nah, Sayyidina Abu Bakar yang menonjol dirinya adalah sifat sayang pada umat. Ini at-tawaddud tadi. Maka kata ulama juga, kalau kita ingin mencari pemimpin, maka jangan lupa cari pemimpin. Kalau banyak nih, ya banyak pilihan. Cari di antara mereka ini yang paling besar sifat sayangnya pada umat. Itulah yang paling berhak jadi pemimpin. Karena Nabi, tidak ada Nabi yang benci pada umatnya. Semua Nabi sayang pada umatnya. Dan setelah Nabi, manusia yang paling mulia, paling afdal siapa? Abu Bakar. Dia orang yang paling sayang pada umat. Maka dipilihlah pemimpin yang punya sifat sayang kepada umat. Apa ciri-cirinya? Nah, saya enggak ada kampanye ini enggak ya? Tak ada jemputan nama enggak? InsyaAllah enggak ada kampanye. Ciri-cirinya itu Pak, kalau ya, jadi muamalah kita nih, kalau orang itu di hati dia ada sayang kepada umat, di hati dia penuh dengan sayang kepada umat, maka umat pun senang lihat dia. Umat pun sayang pada dia. Ya. Bagaimana kita bermuamalah dengan orang, begitulah orang bermuamalah dengan kita. Satu ulama di Pakistan telah meninggal dunia, Syekh Abdul Wahab, ya, rahmatullah alaih. Itu di hatinya itu betul-betul ada sayang pada umat, ya. Setiap hari mikirkan umat, doa untuk umat. Tidak ada waktu dia kecuali untuk kepentingan umat. Seluruh dunia dipikirkan. Maka saya lihat tuh Pak, setiap kita memandang beliau, bukan saya saja merasakan, ya. Saya pernah melihatnya. Dan saya tanya sama kawan-kawan yang lain, setiap kita yang memandang beliau itu, kita nih sayang pada dia. Ingin meluk dia, cinta berat dengan dia tuh. Padahal kita nggak pernah dikasihnya, nggak pernah kita sedudukan dengan dia, ngomong jalan dengan dia, ya. Anggaplah kita nih baru sekali ketemu, baru sekali memandang beliau, tetapi pandangan yang pertama tadi langsung perasaan kita cinta betul dengan beliau nih. Kenapa? Karena di hati beliau ada cinta pada umat. Sehingga Nabi itu begitu besar cintanya pada umat, nah, musuh melihat dia itu cinta. Musuh melihat dia cinta dengan beliau. Ajib, ya. Sayyidina Umar itu dalam hatinya begitu takut dengan Allah, begitu takut dengan Allah, takwanya begitu tinggi, Pak. Ya. Perasaan takutnya sama Allah begitu sempurna. Sehingga apa, Pak? Sehingga syaitan takut dengan dia. Syaitan takut. Lau salaka Umar tariqan, kalau seandainya Umar menempuh satu jalan, maka syaitan menempuh jalan yang lain. Tak mau sepapasan dengan Sayyidina Umar. Muamalah, ya, Allah balik. Sayyidina Utsman, ya, punya sifat malu kan, punya sifat malu yang sempurna kepada Allah, sehingga malaikat malu dengan Sayyidina Utsman. Innal malaikata tastahi mimman tastahi, ya. Wa kaifa la astahi mimman tastahi minhu malaikatur rahman, kata Rasulullah. Jadi ketika Nabi duduk, ya, agak tersingkap itu lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tersingkap.
Datang Sayyidina Abu Bakar, Nabi santai duduk gitu. Datang Sayyidina Utsman, Nabi santai. Ketika Sayyidina Utsman datang untuk bertamu, ya Rasulullah boleh saya masuk? Maka Nabi langsung membenarkan duduknya, langsung membenarkan pakaiannya. Nabi nampak, ya, dirubahnya. Silakan masuk, wahai Utsman, baru masuk. Maka habis bubar, Ibunda Aisyah nanya. Ini nanya Ibunda Aisyah kan, kalau di rumah Ibunda Aisyah. Ya Rasulullah, mengapa ketika bapak saya masuk, Abu Bakar masuk, engkau santai duduk? Ada kau rumah duduknya. Ketika Sayyidina Umar masuk, engkau santai duduk. Tapi ketika Utsman mau masuk, engkau rubah duduk engkau. Engkau benarkan pakaian engkau ya Rasulullah. Mengapa? Maka kata Nabi apa? Ya Aisyah, mengapa aku tidak malu kepada orang yang malaikat malu dengan dia? Mengapa aku tidak malu kepada orang, itu berarti Utsman, yang jangankah saya, malaikat pun malu pun dengan dia. Jadi di antara ciri-ciri orang yang memiliki rahmat sayang pada umat itu, umat pun, kita pun senang lihat dia. Ya, ada sayang dengan dia. Nah, dan itu ya ciri pintarnya dia, karena kata Nabi, nisful akli, setengah akal sudah dipunya. Ya. Tanpa belajar ya, tanpa belajar pun sudah dapat setengah akal ya. Tanpa dia dapat PhD, ya S1, S3, sudah setengah akal dia punya. At-tawaddudu ilan nas nisful akli. Okay. Semoga Allah kasih kita pemimpinan yang sayang pada umat. Nah, itu kan juga doa yang Nabi ajarkan, ya. Ya Allah, berikan kami pemimpin yang sayang pada kami. Jangan jadikan ya Allah dosa, gara-gara dosa kami ini engkau hantar kepada kami pemimpin yang menzalimi kami. La yarhamuna wa la yakhafuka. Jangan hantar kepada kami pemimpin ya Allah yang tak sayang kepada kami dan tak takut pada engkau ya Allah. Ini doa yang Nabi ajarkan. Wala tusallid alaina mimman la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan engkau berikan kami pemimpin yang tidak sayang pada kami dan tak takut pada engkau. Jadi ciri apa? Carilah pemimpin yang sayang pada umat. Ini hadis ini. Tawaddudu ilan nas nisful akli. Oke, kita masuk hadis yang berikutnya. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambala. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambala. 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 Artinya orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tak ada dosa. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak ada dosa. Masya Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini hadis biasanya ya di zaman Turki Utsmani ya. Bahkan sampai sekarang masih diamalkan itu di beberapa masjid di Turki. Bahkan di seluruh dunia yang ada masjid Turkinya. Itu kalau khutbah Jumat di khutbah yang pertama mereka tutup dengan hadis ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam at-taibu minadz dzambi kaman la dzambala fastaghfirullahaladzim. Nah, duduk khutibnya. Hadis ini digunakan sebagai penutup khutbah pertama, ya. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambala. Orang yang bertobat dari dosa seperti tidak ada dosa. Jadi Allah SWT maafkan dosa-dosanya. Seperti ya, kalau kita buat dosa satu titik hitam nempel di hati kita. Buat dosa lagi tambah titik. Buat dosa tambah titik. Kalau kita tobat dari dosa-dosa itu kayak dihapus. Ya. Kayak dihapus. Seperti nggak ada titik lagi. Maka kata ulama, kalau tidak ada dosa lagi berarti juga tidak ada pembalasan atas dosa. Kalau kita bertobat, maka dihapus dosa kita dari buku amal kita. Dosa dihapus dari buku amal. Maka nanti di akhirat pasti tidak akan tanya lagi. Dulu pernah buat ini. Enggak lagi. Tak akan tanya lagi walaupun kita pernah buat.
Jadi dosanya dihapus, maka juga muakhadzah, pembalasan terhadap dosa itu pun dihapus juga. Ini kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Umat ini, ya begitu mulia umat ini, umat Rasulullah ini, buat dosa tobat Allah hapus, buat dosa istighfar Allah hapus. Umat terdahulu untuk tobat itu banyak syarat-syaratnya. Ada umat yang kalau mau tobat Allah suruh bunuh diri. Umat Nabi Musa, faqtulu anfusakum. Kalau mau tobat dari dosa-dosa kamu, bunuh diri kamu, baru Allah maafkan. Kalau kena najis, ya salah, kalau kena najis maka gunting yang najis tadi, bukan dicuci, gunting, dihilangkan niat. Tapi umatnya Rasulullah Allah mudahkan. Ya. Cukup bertobat, istighfar dan tobat. Hadir rahimakumullah. Jadi untuk orang yang berbuat dosa, dan kita semua pasti berbuat dosa. Kullukum khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Nabi mengatakan semua kamu itu khata', apa? Tukang buat salah. Tukang buat salah. Khata' ini banyak buat salahnya. Semua kamu ini buat salah, bersalah. Dan sebaik-baiknya yang buat salah adalah yang bertaubat. Sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah yang bertaubat. Laula tafnibun laja Allah biqaumin yudnibuna fayastaghfiruna Allah fayaghfir lahum. Kalau seandainya kalian itu kata Nabi enggak berbuat dosa, Allah musnahkan kalian, Allah akan buat lagi satu kaum yang berdosa dan mereka minta maaf sama Allah, Allah maafkan mereka. Jadi kesempurnaan bukan tak buat dosa, tapi setiap terbuat dosa, ya. Karena manusia mahalul khata' wan nisyan, tempat kesalahan dan lupa. Dan sebab orang yang buat salah adalah yang bertaubat atau wabul. Nah, apa syarat taubat? Ya, kita dengar dari kitab ya, para ulama telah menerangkan syarat taubat ada 3. Kalau untuk dosa berkaitan dengan hablum minallah, dosa yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, 3 syarat taubat. Yang pertama, al-iqla' anil dzam, melepaskan diri dari dosa. Langsung tinggalkan dosa itu. Langsung tinggalkan dosa itu. Kalau tobat tak masih buat, itu bukan tobat. Kita lihat perempuan yang bukan muhrim, astagfirullah ya. Astagfirullah, tapi masih lihat juga. Ini bukan tobat. Langsung iqla'. Iqla' melepaskan diri atau tinggalkan. Ya. Kita taubat dari riba, tapi masih terus riba juga, maka taubatnya nggak terima. Syarat pertama, ikhlas, ya. Kita taubat dari korupsi, masih korupsi juga, maka artinya itu kita tidak melepaskan diri dari korupsi pada saat itu, maka juga tidak diterima taubatnya. Pertama harus melepaskan diri. Yang kedua, an-nadam, menyesal terhadap dosa yang dibuat. Nah, harus ada penyesalan. Ya, kata ulama harus ada penyesalan. Kalau tak ada penyesalan bukan taubat. Bahkan yang nadam inilah, penyesalan ini adalah inti taubat itu. Apa itu inti taubat? Nyesal buat salah, nyesal buat dosa. Dan kata ulama, menyesalnya orang itu harus gara-gara dosanya. Menyesal seseorang dari suatu dosa, kenapa? Karena dosa itu, bukan karena yang lain. Ada orang nyesal, kenapa? Karena menjadi miskin. Aduh, nyesal judi, ya tobat ya Allah, nyesal judi. Tapi bukan karena judinya, karena jadi kalahnya. Karena dia kalahnya. Orang nyesal jadi pencuri, nyesal ya Allah tobat mencuri. Tapi nyesalnya bukan karena mencurinya, kenapa? Tertangkapnya. Nyesal ya. Maka taubat itu bukan nyesal karena akibat, tapi nyesal karena apa? Nyesal karena dosanya itu. Bisa dipahami ya, insyaallah. Nyesal karena dia berbuat dosa itu. Oke. Untuk dapat nyesal, gimana caranya? Untuk dapat kita menyesal. Buat dosa nih, nyesal, berdosa, nyesal. Kata ulama, di antara cara-caranya al-ilmu bidzatillah. Pertama kita harus mengenal Allah, yakin kepada Allah.
walladzi walladzina ya'maluna su'a bijahalatin tsumma tabu, ya. Orang yang berbuat berbuat buruk bijahalatin karena kejahilannya. Maka untuk menghilangkan dosa tadi hendaknya dia kenal dengan Allah, dengan ilmu. Artinya yakin, ya. Pertama kita harus yakin dengan Allah, bahwa Allah Maha mampu untuk menyiksa kamu. Allah Maha mampu untuk membalas kamu. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Tiga ini kita tanamkan dalam hati kita, dalam hati anak kita masih kecil. Ini dulu orang terdahulu, ya, mengajar kepada anak-anaknya masih kecil 3 lafaz. Allah Sami', Allah Basir, Allah Alim. Wahai anakku, coba kamu zikirkan ini, ulang-ulang kalimat ini. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Itu jadi zikir. Dizikirkan Allah Basir, Allah Sami', Allah Alim, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah mengetahui. Berapa kali? Kalau bisa 25 kali, Pak. Anak kita bilang itu, coba ulangi lagi. Pagi, siang, malam, ulangi lagi. Maka kata Ustaz Lufi, guru kami, ya, almarhum, dia mengatakan wahidnya. Kalau para santri kamu suruh lapas ini terus-terusan, muzakarah Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, maka insya Allah tidak ada pencurian di pondok pesantren. Semua santri takut mencuri barang-barang kawannya. Ya. Kenapa? Karena setiap hari dia zikirkan, Allah melihat saya, Allah mendengar saya, Allah mengetahui saya. Setiap mau ngambil barang kawan, Allah melihat nih, Allah mendengar, Allah mengetahui. Jadi dilatih yakin itu. Nah, seandainya kita terbuat dosa, kita balik lagi pada itu. Balik, ya Allah, Allah melihat. Ya, kayak Bapak buat salah, kita buat salah di depan pimpinan kita, di depan orang yang kita hormati. Gimana Pak kita? Malu nggak? Malu kan? Nyesal nggak? Nyesal. Kita buat salah di depan orang kita, dilihat orang itu. Maka nih kita buat salah, buat dosa. Langsung kita ingat, ya Allah, Allah lihat saya nih, Allah, malu. Ya, Allah lihat saya. Nampak Allah nih. Nah, langsung ada penyesalan dari hati. Ya. Allah melihat saya, Allah mendengar saya, Allah mengetahui saya. Apa zikir? Allah Sami', Allah Basir, Allah Alim. Tiga ini ditanamkan anak-anak kita, ya. Kalau di Pakistan tuh Allah muji dikrahahe, Allah muji sunrahahe, Allah miri saathe. Guru kami Maulana Jamshid baik di Pakistan selalu itu diulang-ulangnya. Allah muji sunrahahe, Allah muji dikrahahe, Allah miri saathe, Allah melihat saya, Allah mendengar saya, Allah bersama dengan saya. Syekh Al-Karhi dia mengatakan, aku ajarkan ini kepada keponakanku. Kalimat ini, Allah melihat, Allah mendengar, Allah mengetahui. Wahai anakku, setiap kau bangun malam, setiap engkau ini ada waktu kau ulang-ulang lapas ini. Maka setelah 3 hari aku tanya, pada anak kecil tadi, ponakannya, bagaimana ya wahai anak ponakanku? Maka dia bilang, wahai pamanku, hari ini aku merasakan hatiku ini, ya, begitu dekat dengan Allah. Begitu dekat dengan Allah. Setiap aku melangkah, Allah melihat. Setiap aku berbuat, Allah melihat. Ini anak kecil. Ya, Masya Allah. Jadi karena kita anak kecil ini mudah untuk didoktrin, ya, untuk didoktrin. Kasih doktrin yang bagus, Maka itu akan lengket sampai dia besar nanti. Biasanya wali-wali Allah itu jadi wali ketika dia besar karena masa kecilnya dilatih oleh orang tuanya. Ini dilatih, ya, Allah melihat, Allah mendengar, Allah mengetahui. Jadi pertama, ya, kalau mau karena kita balik kepada Allah. Kemudian untuk dapat nadam, an-nadmu, penyesalan terhadap dosa ini, penyesalan, yaitu kita Allahumma sholli wa sallim ada ayat Qur'an itu
Kita beristighfar kepada Allah dengan istighfar, ya, dengan minta ampun kepada Allah, maka itu sudah tanda daripada penyesalan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ucapan istighfar itu juga menggiring kita untuk meninggalkan dosa. Meninggalkan dosa. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Langsung istighfar. Kemudian kita buat amal baik, langsung segera, jangan tunggu-tunggu lagi. Setelah berbuat dosa, langsung kita segera mungkin buat amal baik. Kalau bisa lawan dari dosa tadi. Misalnya dosa, ya, dosa ngambil hak Allah. Dosa melihat perempuan yang bukan muhrim. Langsung kita lihat Quran, baca Quran. Wa'atbi'il sayyi'atal hasanah tamhuha, dan ikutilah keburukan dengan kebaikan. Habis kau lakukan keburukan, langsung buat kebaikan, tamhuha, maka kebaikan itu akan menghapus keburukan itu. Ya. Buat langsung kebaikan. Kalau dosa-dosa, sedekah, ya, atau sholat sunat, tobat. Maka dalam hadis juga berdasarkan berbuat dosa, kemudian dia ambil wudhu, dia sholat 2 rakaat, Allah hapuskan dosa-dosa dia. Satu orang sahabat ketika dia berbisnis, dia banyak dosa, yaitu melihat perempuan, ada seorang perempuan pembeli datang cantik, nafsu dia nih gak kuat nahan. Ada nggak barang ini? Ada, kata sahabat laki-laki ini. Di dalam, maka dia masuk sampai di dalam, dia cium perempuan nih. Di dalam dicium, agak tahan nih nggak. Habis itu nyesal dia. Datang ke masjid, jumpa dengan Nabi. Dalam hadis. Habis itu Nabi SAW, dia bilang, ya Rasulullah, auqa'tu ya Rasulullah. Aku terjerumus ya Rasulullah. Kayak dosa besar, dianggap dosa besar. Ada apa, kata Nabi? Tadi aku gini, aku cium perempuan. Maka Nabi tanya, tadi engkau ikut nggak sholat dengan kami, sholat zuhur? Tadi sholat zuhur ikut nggak bersama kami berjemaah? Ikut ya Rasulullah. Maka kata Nabi, sesungguhnya sholat zuhur kamu menghapus dosa itu. Wa'atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka akan menghapusnya. Jadi di antara tanda nyesal kita langsung berbuat baik. Malam nih kita lalai, ya, nonton yang enggak bagus-bagus, dosa kita, astagfirullah. Atau buat perkara yang enggak bagus, tak tidur kita, astagfirullah. Langsung tahajud, langsung habis duduk tahajud, akan menghapuskan dosa. Itu an-nadam, ya. Nah, tadi kemudian yang ketiga, ya, taubat itu pertama adalah melepaskan diri dari dosa, menyesal, dan yang ketiga adalah al-azam, an-nadam, al-azam, al-iqla, an-nadam, al-azam. Apa azam ini? Bertekad untuk tidak buat lagi. Itu mesti ada di hati kita semua yang bertobat. Bertekad untuk tidak buat lagi dosa yang sama. Maka dosa itu Allah hapuskan. Dosa itu Allah hapuskan. Maka kata ulama, kalau 3 ini kita buat, maka Allah akan hapuskan dosa kaman la dzambala, seperti tidak pernah berbuat dosa. Wah, ya, sayangnya Allah pada kita. Tetapi ya, ini ya, kita mesti meninggalkan dosa yang sejenis. Misalnya satu orang dia bertobat dari dosa ini, minum khamar, dosa minum khamar, memabukan, aku tobat, tak mau lagi. Tapi dia masih nyimeng, narkoba masih, minum arak enggak lagi, mabuk enggak lagi, tapi narkoba masih. Ini dosa sejenis. Kalau tobat dari satu dosa, mesti dengan semua dosa yang sejenis, baru diterima tobatnya. Kita lihat perempuan tetangga kita, astagfirullahaladzim, perempuan asli, tobat aku dari perempuan tak mau lagu,
tapi di HP masih sering lihat perempuan. Ini namanya dosa masih sejenis. Maka taubat kamu belum diterima. Kamu mesti meninggalkan dosa itu dan yang sejenisnya. Tapi kalau kita taubat dari dosa maling, ya mencuri atau menipu, tapi kita masih berbuat dosa lain, dosa misalnya dosa maaf ya, berzina, kan? Itu tidak ada hubungan, ya, lain jenis. Maka itu masih terima, dimaafkan dosa malingnya, dosa nipunya, tetapi dosa zina nggak dimaafkan. Dengan taubat itu dosa malingnya dimaafkan. Ya. Tapi yang tadi itu kan bertobat dari dosa minum-minuman keras, tapi masih narkoba, masih nyimeng, maka dosa minuman keras tidak dimaafkan. Sudah paham insyaallah ya. Nah, kemudian caranya supaya kita jangan kembali kepada dosa yang sama, ada cara kata ulama. Dengan caranya tutup pintu-pintu yang menuju ke arah sana. Tutup semua pintu yang menuju ke arah dosa itu lagi. Caranya ganti pergaulan, ganti teman duduk. Kalau kamu taubat dari narkoba, tapi masih kawan sama orang narkoba, maka kamu mudah kembali terjerumus ke narkoba. Taubat dari judi, tapi masih duduk sama orang yang sedang berjudi, akan mudah kembali kepada dosa yang sama. Jadi tutup semua pintu yang menuju ke sana. Itu baru yang ketiga tadi, berazam tak mau kembali, ada ciri-cirinya. Kita berazam tak mau kembali, tapi tak mau berubah, maka tak ada bukti. Kalau berazam tak mau ulangi lagi dosa itu, maka harus tutup pintu-pintu yang mengarah ke sana. Nah, azan. Nah, saya mau tadi buka tanya jawab ya. Ini belum habis lagi, tapi tak apalah. Semoga Allah beri kita taubat yang nasuha. Allah matikan kita dengan keadaan taubat nasuha, sehingga Allah matikan tanpa membawa sesuatu dosa pun. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah bihamdihi, subhanallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.